saya Asep Saprudin SPDI dari MTS Nurul Falah, Parung Panjang, Bogor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kompetensi dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. Yang kedua, memahami macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jazaa. Indikator pencapaian atau IPK adalah menjelaskan pengertian hari akhir, menunjukkan dalil akli dan dalil nakli hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir, mengidentifikasi fenomena atau tanda-tanda hari akhir, menunjukkan contoh perilaku orang yang mengimani hari akhir, menjelaskan pengertian macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, menjelaskan pengertian macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, menunjukkan dalil tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, menunjukkan contoh perilaku yang mengimani alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Memahami makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat menurut bahasa artinya hari penghabisan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir atau hari kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian hari akhir menurut agama Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan selanjutnya di dalam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Dunia hanya tempat menguji manusia, apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak di akhirat akan bahagia, yaitu masuk surga. Begitu sebaliknya, jika manusia selama hidup di dunia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan enggan berbuat baik, maka akan mengalami kesengsaraan dan siksaan, yaitu neraka. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Golongan yang pertama adalah golongan ateis. Siapakah golongan ateis itu? Golongan ateis yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan yang kedua adalah golongan agama ardi. Golongan agama ardi yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi
yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia sendiri. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil beriman pada hari akhir. Yang pertama adalah dalil akli. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan seisinya akan mengalami kerusakan, kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir. Para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil, karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Dalil beriman pada hari akhir, dalil nakli, yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran atau hadis. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang padamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya padamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Banyak peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Kita akan melewati bermacam-macam peristiwa. Yang pertama adalah alam barzah. Kemudian Yaumul Ba'ats, dilanjutkan ke Yaumul Hasr, kemudian Yaumul Hisab, lanjut lagi Yaumul Mizan, kemudian Syirat, dan yang terakhir Yaumul Jaza, hari pembalasan yang akan menentukan amalan kita menuju surga atau neraka. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi 2. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro maksudnya adalah tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia. Antara lain adalah yang pertama,
hancurnya dunia, dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa atau salah, bahkan malu. Banyak masjid yang megah, tapi hanya sedikit jamaahnya. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Kemudian banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Ilmu agama sudah diabaikan. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit perilaku yang Qur'ani. Kemudian banyak yang berdatangan ke majelis taklim, tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Kemudian menggunakan media sosial tidak pada tempatnya, menggunakannya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan untuk maksiat. Adapun tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro maksudnya tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terjadi pada saat mendekati hari akhir. Di antaranya adalah turunnya Dajjal. Kemudian munculnya binatang melata yang aneh. Matahari akan terbit dari sebelah barat. Keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Sebaliknya, memupuk perilaku dari akhlak terpuji seperti husnuzon, bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memantapkan keimanan terhadap rukun iman, beribadah dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam kecuali haji bagi yang mampu. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan sholawat. Zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Bersolawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Sebagian orang yang beriman kepada hari akhir semestinya selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, menambah pahala juga sebagai pengingat kelak dunia dan seisinya akan berakhir. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia juga bercerita tentang hari akhir. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan siapa kita berteman dapat menandakan akhlak kita seperti apa. Jika kita berteman dengan orang yang saleh, berarti kita termasuk orang-orang yang saleh. Begitu sebaliknya, berarti teman dari membawa kita ke arah yang baik atau buruk. Maka hati-hati dalam memilih teman. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi diri. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Selama potensi itu baik, maka perlu dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan mungkin bagi orang lain. Pandai memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan gemar berlatih adalah cara mengembangkan potensi diri. Selanjutnya adalah memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Zaman sudah akhir dan suatu saat akan terjadi hari akhir. Memupuk tali persaudaraan sangat dibutuhkan.
Persaudaraan menandakan ada suatu rasa. Satunya senang, yang lain ikut senang. Yang satunya sedih, yang lain ikut sedih. Bersaudara jauh dengan sifat permusuhan. Memupuk tali silaturahmi adalah cara terbaik untuk memperkuat persaudaraan. Silaturahmi akan melancarkan rezeki dan memanjangkan umur.